Halo anak-anak, untuk video kali ini kita membahas mengenai pola bilangan. Kompetensi dasarnya adalah membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk menguasai KD tersebut, anak-anak harus mampu menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Sebelum kita menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan, terlebih dahulu kalian harus paham dulu apa itu pola bilangan. Pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki aturan tertentu sehingga dapat diperkirakan bilangan selanjutnya. Dan beberapa contoh pola bilangan dalam matematika, yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Ada pola bilangan genap, pola bilangan Fibonacci, pola bilangan Pascal, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, dan ada juga yang disebut pola bilangan aritmetika dan pola bilangan geometri. Istilah yang sering dipakai pada pola bilangan yaitu kata suku. Itu adalah urutan bilangan, simbolnya adalah U. Suku ke N, itu yang dimaksud adalah urutan bilangan ke N. Misalnya, ada suatu barisan 2, 4, 6, 8. Suku pertamanya adalah 2, jadi U1-nya adalah 2. Suku keduanya adalah 4, suku ketiganya adalah 6, suku keempatnya adalah 8. Begitu seterusnya sampai suku ke N, yaitu UN. Oke, baiklah anak-anak, untuk lebih memahami materi mengenai pola bilangan, baiklah Ibu akan menjelaskan bagaimana sih cara menjawab soal terkait pola bilangan. Contohnya adalah seperti yang Ibu perlihatkan saat ini, atau tugas yang telah anak-anak kerjakan. Nah, untuk nomor 1 yang di sini yang diminta adalah amatilah banyaknya persegi pada gambar berikut. Jadi kamu diminta untuk mengamati banyak perseginya. Nomor 1, ada berapa persegi yang kamu lihat di sini? Ya, di gambar kedua ada berapa banyak persegi yang kamu lihat di sini? Di gambar ketiga ada berapa banyak persegi yang kamu lihat di sini, dan seterusnya. Ya, pasti anak-anak sekalian bisa ya menghitung berapa banyak persegi di sini. Nah, setelah itu mari kita menjawab soal nomor 2. Kalau soal nomor 2 ini berkaitan dengan soal nomor 1. Pertanyaannya adalah tuliskan banyaknya persegi pada tiap-tiap bangun, ya. Bangun atau tiap-tiap gambar yang ada di atas ini, ya. Jadi untuk gambar 1 ada berapa persegi di sini? Ada 1. Jadi kamu tulis di sini 1. Gitu ya. Lalu yang gambar kedua, ada berapa persegi di sini? 1, 2, 3. Gambar ketiga, ada berapa persegi di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian gambar keempat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 persegi. Nah, tinggal kamu isi di sini. Nomor 2 sudah selesai ya. Selanjutnya untuk nomor 3, pertanyaannya adalah, dapatkah kalian menemukan pola keteraturan dari gambar tersebut? Dengan pola tersebut, gambarkan bangun berikutnya. Jadi kita lihat nih setiap gambar, ya, dari gambar 1, yang di sini kita lihat ada 1 persegi. Kemudian di gambar kedua ada 3 persegi membentuk huruf L. Di gambar yang ketiga ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 persegi yang membentuk huruf L, di mana yang vertikalnya ini atau yang ke atasnya ada 3 persegi, yang mendatar atau yang horizontalnya ada 3. Selanjutnya di gambar keempat juga membentuk huruf L, di mana yang vertikalnya ada 4 persegi, kemudian yang horizontal atau yang mendatarnya ada 4 persegi. Nah, jadi untuk gambar kelima, ya, kamu membuat gambarnya itu ya seperti aturan pada gambar sebelumnya, membentuk huruf L. Di sini yang mendatarnya atau yang horizontalnya ada 2 persegi. Sedangkan yang vertikalnya ada 2. Lanjut ke gambar ketiga, naik menjadi 3 yang mendatar, kemudian naik menjadi 3 juga yang vertikal. Di gambar keempat ada 4 yang mendatar, kemudian ada 4 juga yang vertikal. Nah, di gambar kelima otomatis ada 5 kotak yang 1, 2, 3, 4, ada 5 kotak persegi. Kemudian yang ke atasnya juga pasti ada 5 kalau kita ikut aturannya. Jadi seperti ini gambarnya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya ya untuk gambar yang kelima. Sedangkan gambar keenam ya begitu juga ya, yang mendatarnya ada 6, begitu seterusnya. Ikuti polanya. Nah, seperti ini. Kemudian yang vertikalnya juga sama. Nah, jadi seperti ini ya jawaban dari soal nomor 3. Selanjutnya untuk soal nomor 4, tanpa menggambar, dapatkah kalian menentukan banyaknya persegi untuk bangun berikutnya? Nah, kita tahu bahwa barisan bilangan ini tadi didapat dari banyaknya persegi pada gambar di atas ini ya. Nah, tetapi nomor 4 ini meminta kita untuk menentukan suku selanjutnya atau angka selanjutnya tanpa melihat berapa banyak persegi yang ada di gambar ini. Nah, bisa nggak? Nah, ini yang merupakan tujuan pembelajaran kita pada pembahasan kali ini, yaitu menentukan
menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasikan pola bilangan sebelumnya. Artinya kita harus tahu apa aturan pada angka sebelumnya, ya, pada bilangan sebelumnya. Nah, untuk bisa melanjutkan ini, ya, untuk bisa menentukan suku selanjutnya, itu ada dua cara, ya, yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan cara menganalisa, kemudian yang kedua adalah dengan cara menggunakan rumus. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini kita coba menggunakan cara menganalisa. Menganalisa dalam arti di sini kita mencoba-coba, gitu ya. Kita mencoba mencari apa sih aturannya. Nah, kok bisa 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7 dan seterusnya, ya. Nah, dalam hal ini bisa ditambah, bisa dikali, bisa dikurang, dan bisa juga dibagi. Oke, mari kita sama-sama mencari bagaimana keteraturan pola, ya, keteraturan pola pada angka-angka sebelumnya untuk melanjutkan berapa suku selanjutnya atau berapa angka selanjutnya setelah 7 ini, ya. Ya, ini suku pertamanya 1, suku keduanya adalah 3, ya. Otomatis karena meningkat bisa jadi dia dikali, bisa jadi juga dia ditambah. 1 ke 3 coba dikali, ya. 1 dikali berapa? Hasilnya 3. Oh, dikali 3, ya, dikali 3. Coba kita kali 3. Nah, ya. 1 kali 3, 3. Lalu bagaimana di sini? Kalau misalnya 3 dikali 3, di sini 5. Oh, berarti bukan dikali, ya kan? Coba ditambah, ya. 1 ditambah berapa hasilnya? 3. Ditambah 2, ya. Ditambah 2, ya. 1 tambah 2, 3. Apakah berlaku di sini? Nah, coba ya. 3 ditambah 2. Oh iya, betul, 5, ya. Lanjutnya ini kalau kita tambah 2 juga betul, ya. Nah, berarti ini polanya. Polanya adalah ditambah 2. Berarti untuk melanjutkan di sini ya kita tambah 2. Jadi 7 tambah 2 sama dengan 9. Kemudian ditambah 2 lagi sama dengan 11. Nah, kalau mau lanjutkan lagi ya kita tambah 2 lagi sama dengan 13 dan seterusnya. Jadi polanya adalah ditambah 2. Nah, jadi untuk bilangan selanjutnya itu setelah 7 adalah 9 didapat dari 7 ditambah 2. Karena polanya ditambah 2. 9 ditambah 2, 11, ya. 11 tambah 2, 13. 13 tambah 2, 15 dan seterusnya. Seperti itu ya, anak-anak. Ya, untuk menambah pemahaman kalian mengenai pola bilangan, baiknya anak-anak mengerjakan latihan soal yang ada di buku siswa. Dan untuk pembahasan soal lainnya akan dibahas di video berikutnya, ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.